Hello Technolovers, keberhasilan sebuah operasi militer seringkali tidak diukur dari dentuman senjata atau jumlah musuh yang dilumpuhkan, melainkan dari seberapa banyak nyawa yang berhasil diselamatkan tanpa menimbulkan korban baru. Dalam konteks inilah, nama Mayor Jenderal TNI Luki Avianto kembali mencuat ke permukaan. Operasi penyelamatan terhadap 18 pekerja PT Freeport Indonesia yang terjebak di wilayah rawan Papua menjadi salah satu momen penting yang menegaskan kapasitas kepemimpinannya di lapangan. Selama 3 hari penuh, ke-18 pekerja tersebut terisolasi di Pos Tower 270, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Lokasi ini bukan sekedar terpencil, tetapi juga berada di kawasan dengan tingkat ancaman keamanan tinggi, terutama akibat aktivitas kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Dalam kondisi seperti itu, setiap keputusan memiliki konsekuensi besar, baik bagi keselamatan sandera maupun pasukan penyelamat. Operasi penyelamatan kemudian dipimpin langsung oleh Panglima Komando Operasi atau Pangkops, HBMA, Majen TNI Luki Avianto. Keputusan untuk turun langsung memimpin operasi menunjukkan satu hal penting. Operasi ini tidak dilakukan sebagai rutinitas, melainkan sebagai misi prioritas dengan resiko tinggi. Dalam doktrin militer, keterlibatan langsung seorang panglima di lapangan seringkali menjadi indikator bahwa situasi dinilai krusial dan membutuhkan kendali penuh di level tertinggi. Kawasan Tembagapura sendiri dikenal sebagai wilayah dengan karakter geografis ekstrim, hutan lebat, kontur pegunungan terjal, cuaca yang cepat berubah, serta keterbatasan akses logistik menjadikan setiap pergerakan pasukan harus diperhitungkan secara detail. Selain faktor alam, ancaman dari kelompok bersenjata yang mengenal medan jauh lebih baik juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks ini, strategi senyap dan kehati-hatian menjadi kunci utama. Selama 2 hari penuh, prajurit TNI menelusuri jalur-jalur hutan dan medan terjal dengan pola pergerakan yang minim jejak. Pendekatan ini dipilih untuk menghindari kontak terbuka yang berpotensi membahayakan para pekerja yang tengah disandra atau terjebak. Tidak ada manuver terburu-buru. Setiap langkah dilakukan dengan kalkulasi matang, memadukan intelijen lapangan, pemahaman medan, serta pengalaman tempur pasukan. Hingga akhirnya pada Sabtu 10 Januari 2026, operasi tersebut mencapai titik krusial. Seluruh pekerja PT Freeport Indonesia berhasil dievakuasi dengan keadaan selamat. Tidak hanya menjadi kabar lega bagi keluarga para pekerja, keberhasilan ini juga menjadi pesan kuat bahwa negara hadir dan mampu menjangkau wilayah-wilayah paling sulit sekalipun. Di balik operasi ini, sosok Luki Avianto memang bukan figur baru dalam penugasan beresiko tinggi, yang merupakan alumnus Angkatan Pertama SMA Taruna Nusantara, sebuah institusi pendidikan yang dikenal menanamkan disiplin, kepemimpinan, dan jiwa pengabdian sejak usia muda. Lahir di Jakarta pada 2 Oktober 1974, Luki tumbuh dalam lingkungan yang membentuk karakternya sebagai prajurit profesional. Prestasi akademiknya di dunia militer juga tidak bisa diabaikan. Ia tercatat sebagai peraih Adi Makayasa saat lulus dari Akademi Militer pada 1996. Sebuah penghargaan yang hanya diberikan kepada taruna terbaik dari segi akademik, jasmani, dan kepribadian. Predikat ini seringkali menjadi indikator awal kualitas kepemimpinan seorang perwira di masa depan. Karir pendidikannya berlanjut dengan gemilang. Pada 2011, Luki Avianto dinobatkan sebagai lulusan terbaik di Kerek Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoad Angkatan ke-49. Capaian ini menegaskan kemampuannya tidak hanya di lapangan, tetapi juga dalam perencanaan strategis dan analisis operasi tingkat tinggi. Puncaknya, pada 2023, ia kembali mencatat prestasi sebagai lulusan terbaik akademik program pendidikan singkat Angkatan PPSA ke-24 di Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, sebuah lembaga strategis yang mencetak pemikir-pemikir pertahanan nasional. Dari sisi satuan, Luki Avianto berasal dari Korps Infanteri dengan kualifikasi Kopassus, Korps Baret Merah yang dikenal sebagai pasukan elit TNI AD. Rekam jejaknya di Kopassus menunjukkan kombinasi antara pengalaman tempur, kemampuan manajerial, dan kepemimpinan lapangan. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Asisten Operasi atau WASOPS dan Jen Kopassus pada 2015 hingga 2016, posisi yang menuntut ketelitian,
dalam merancang dan mengawasi operasi-operasi sensitif. Setelah itu ia dipercaya menjadi asisten perencanaan atau Asrena dan Jen Kopassus pada 2016 hingga 2017, lalu asisten operasi atau ASOPS dan Jen Kopassus pada 2017 hingga 2018. Rangkaian jabatan ini memperlihatkan kepercayaan institusi terhadap kemampuannya dalam mengelola operasi di berbagai level, dari perencanaan hingga eksekusi. Pada 2018 hingga 2019, Luki kemudian menjabat sebagai Komandan Grup 1 Kopassus, sebuah posisi lapangan yang menuntut kepemimpinan langsung atas pasukan tempur elit. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting ketika ia memasuki penugasan di wilayah Papua, kawasan yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu fokus operasi keamanan nasional. Pada 2020 hingga 2021, ia menjabat sebagai asisten operasi Kepala Staf Kodam 18 Kasuari. Penugasan ini memperluas pemahamannya terhadap dinamika keamanan di wilayah timur Indonesia, termasuk pendekatan teritorial dan koordinasi lintas satuan. Karirnya kemudian berlanjut ke ranah strategis intelijen saat dipercaya sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Intelijen Negara atau Kabusdiklat BIN pada 2022 hingga 2023. Jabatan ini memperkaya perspektifnya mengenai pengelolaan informasi, analisis ancaman, dan pentingnya intelijen dalam mendukung operasi militer modern. Sebelum menjabat sebagai Pangdam 24 Mandala Trikora, Luki Avianto juga mengemban tugas sebagai Panglima Komando Operasi TNI Habema serta Komandan Resimen Indukodam 12 Tanjung Pura. Rangkaian jabatan ini menunjukkan pola karir yang konsisten, kombinasi antara penugasan tempur, staf operasional, pendidikan strategis, dan kepemimpinan wilayah. Penunjukannya sebagai Pangdam 24 Mandala Trikora tidak terlepas dari kebijakan TNI Angkatan Darat yang meresmikan 6 kodam baru. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efektivitas komando, memperpendek rentan kendali, serta memperkuat respon terhadap dinamika keamanan dan sosial di berbagai daerah. Papua Selatan dengan kompleksitas geografis dan sosialnya membutuhkan figur pemimpin yang memahami medan sekaligus memiliki pendekatan strategis yang adaptif. Dalam konteks ini, keberhasilan operasi penyelamatan 18 pekerja PT Freeport Indonesia menjadi semacam ujian awal yang dijawab dengan hasil konkret. Operasi tersebut bukan hanya soal taktik militer, tetapi juga tentang pengambilan keputusan di bawah tekanan, manajemen resiko, dan kepemimpinan yang tenang. Bagi TNI, operasi semacam ini memiliki nilai strategis lebih luas yang memperkuat kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi warga sipil dan aset vital nasional. Di saat yang sama, ia mengirimkan pesan bahwa pendekatan keamanan tidak selalu identik dengan kekerasan terbuka, melainkan bisa diwujudkan melalui operasi presisi yang meminimalkan dampak negatif. Dengan pengalaman panjang, prestasi akademik yang konsisten, serta rekam jejak penugasan di medan-medan sulit, Majen TNI Luki Avianto kini berdiri sebagai salah satu figur penting dalam kepemimpinan militer di wilayah timur Indonesia. Kepemimpinannya di Papua Selatan akan terus diuji oleh dinamika keamanan, sosial, dan politik yang kompleks. Namun sejauh ini rekam jejaknya menunjukkan satu hal, ia adalah perwira yang terbiasa bekerja dalam senyap, tetapi menghasilkan dampak nyata.